Kalau cuma modal cocok doang belgedes. Ya. Mas Butet bersuara soal calon pemimpin 2024, sindir Anies nih ceritanya. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Hasil kerja. Iya, dia bilang itu pidatonya. Nah, hasil kerjanya Anies apa? Itu kan masalahnya. Saya tidak menyebut, tidak akan memilih siapa dia ya, tapi memilih calon nanti. Calonnya entah siapa. Iya. Anies kan baru diinginkan Baru oleh balon ya. calonmu masih bakal ya toh? Iya, balon. Itu pun juga belum bisa punya paspor untuk berangkat kan? Ya. Jadi siapapun dia. Aku nggak nyebut nama, siapapun dia, punya visi, punya track record, punya kemampuan. Kita tinggal, dan dia punya program. Iya. Lu mau ngapain? Dari situ kita bisa menilai. Saya tidak akan melihat dia agamanya apa. Saya tidak melihat dia warna kulitnya, bentuk matanya, etniknya, rambutnya putih atau hitam, prek semuanya itu udah ada urusannya. Tapi aku lihat pertama track recordnya apa nih? Kalau cuma modal cocok doang belgedes. Tapi kalau dia ada rekam jejaknya, oh bener ini bisa. Personalitinya, oh ini serius ini genah ini. Semua terbaca. Akal sehat kita itu akan membimbing. Seniman asal Yogyakarta, Butet Kertarejasa dengan tanpa sungkan bersuara soal Pilpres 2024 yang tiketnya coba untuk diberikan oleh Nasdem kepada Anies, ex-gubernur yang kini bukan siapa-siapa itu. Menonton tayangannya jelas terlihat Mas Butet sangat keberatan dengan pendapat Anies yang lebih menekankan pentingnya menawarkan rekam jejak ketimbang visi misi menjelang pemilihan pemimpin tahun 2024 mendatang. Kata Butet saat ditanya Zulfan Lindan di kanal YouTube Unpacking ID, hasil kerja. Lah hasil kerjanya Anies emang apa? Itu kan masalahnya. Dengan gaya hasil yang belak-belakan tanpa sungkan dan gak dibuat-buat, Mas Butet juga tegas menyebut akan memilih calon pemimpin yang tak cuma memiliki track record jelas, tapi juga memiliki visi dan misi. Mas Butet juga menegaskan bahwa dia nggak akan memilih calon pemimpin yang hanya bermodal cocot alias jago ngomong saja yang lantas disebutnya belgedes. Selain itu Mas Butet juga percaya kalau mayoritas masyarakat Indonesia akan memilih dengan akal sehat sehingga mereka bisa mengenali paslon yang tepat berdasarkan track record, punya program dan visi misi yang jelas, juga punya kemampuan. Silahkan pikirkan sendiri apakah clue dari Mas Butet tadi mengarah kemana dalam percaturan politik Indonesia sekarang. Apalagi Mas Butet pada kesempatan lain juga sempat mengungkapkan bahwa dia terpaksa harus memihak ketika Jokowi berhadapan dengan Prabowo pada Pilpres yang sudah berlalu. Karena Mas Butet melihat ada sesuatu dengan majunya Jokowi kala itu yang membuatnya merasa harus bersuara dengan menunjukkan kepada masyarakat akan sosok pemimpin yang harus mereka pilih. Kini terbukti bahwa ajakan Mas Butet juga para seniman seperti dirinya sangatlah tepat setelah kita semua melihat dan merasakan nikmat yang tiada tara sejak Jokowi memimpin Indonesia selama 8 tahun terakhir. Meski kita juga kudu secara fair mengakui bahwa kepemimpinan beliau tidaklah sempurna karena masih ada catatan di sana-sini mengenai PR yang mungkin belum dituntaskan sampai awal 2023. Hanya kembali pada pernyataan Mas Butet, rasanya petunjuk yang beliau berikan sebagai seniman yang terbiasa bersikap netral hingga masa bodoh dengan urusan politik, tapi kini Mas Butet kudu bertindak karena kondisi bangsa yang bisa terancam suram kalau sampai salah memilih penerus Jokowi pada 2024 nanti. Memang kita tidak bisa mencegah atau melarang orang yang nekat memilih paslon yang bermodal cocok tanpa prestasi kerja. Tapi kita berharap rakyat yang semakin cerdas dan melek politik, kecuali yang settingan logika dan akal sehatnya sudah agak miring, bisa mencermati dan akhirnya memilih sosok penerus Jokowi pada 2024 nanti demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Dan kalau bisa, bebas kadrun. Hahaha, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Pantesan seniman-seniman Taman Ismail Marzuki ngamuk, satu persatu bangkai terbongkar pasca Gubernur lengser. KPPU usut dugaan persekongkolan revitalisasi tim. Buntut Jakpro batalkan tender pertama tahun 2021. Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta dan Pusat Kesenian Jakarta, bagaimana siapa yang mengelola itu non fisik. Nah, fisiknya adalah revitalisasi yang ujuk-ujuk kemudian dilakukan Jakpro sejak tahun kemarin ya,
bongkar, dan dikasih tahu ini kok main bongkar. Kemudian ada memang pertemuan, tapi dijelasin bahwa akan ada hotel bintang 5. Yang bikin marah pertama adanya hotel. Nggak pernah mau menganggap mereka, nggak pernah diajak bicara sama sekali. Dan tahu-tahu ketika kita menolak revitalisasi yang belum dibicarakan itu, dia udah hancurkan gedung-gedung. Semua dihancurin jadi puing-puing. Itu sejarah buat kita. Buat dia nggak terasa sejarah itu, karena di situ kita hidup, berkeringat, beranak dan yang lain-lain. Tiba-tiba dihancurkan, itu rumah kita itu. Kan sakit dong. Untuk konsep sendiri kalau kita lihat itu di fasad bangunannya terlihat beton yang terekspos dengan dengan bentuk yang agak maju mundur. Nah itu sebenarnya sesuai dengan konsep Andra Martin. Kalau kita bisa membacanya itu adalah bunyi dari not balok Rayon Pulau Kelapa yang diciptakan oleh Ismail Marzuki, Pak. Jadi memang sangat emang didesain khusus untuk Taman Ismail Marzuki sendiri. Seperti dilansir dari laman tempo.co, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah mengusut dugaan persekongkolan tender untuk proyek revitalisasi TIM atau Taman Ismail Marzuki tahap 3. Dalam keterangan pers KPPU tertera, sidang perdana digelar pada Senin 16 Januari 2023. Berikut bunyi keterangan yang dilansir Tempo pada Kamis 19 Januari. Perkara yang berasal dari laporan publik ini berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender pada revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki tahap 3 pekerjaan interior yang melibatkan 3 terlapor. Terlapor adalah pelaksana tender yaitu PT Jakarta Propertindo, terlapor 1, PT Pembangunan Perumahan, terlapor 2, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, terlapor 3. PT PP dan Jaya Konstruksi yang memenangkan tender ini dengan skema kerjasama operasional KSO atau konsorsium bernama KSO PP Jakon. KPPU menduga proses tender pengerjaan revitalisasi TIM tahap 3 melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sejak awal revitalisasi TIM memang sudah menjadi polemik, sampai-sampai budayawan dan seniman Butet Kertarejasa juga memberikan komentar yang menohok pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan revitalisasi Taman Ismail Marzuki atau TIM. Butet menyesalkan kenapa revitalisasi TIM di era Anies mengorbankan jejak sejarah seni dan budaya. Bangunan lama yang bernilai sejarah kini diratakan dan diganti dengan bangunan baru. Ia menilai bahwa Anies tidak memiliki adab dan kemauan menghormati sejarah dan kebudayaannya. Semua bangunan ruang-ruang presentasi kesenian, gedung pameran ataupun panggung pertunjukan hilang tanpa ada bekas. Jika terhitung sejak akhir 1960-an, di awal berdirinya, jejak Taman Ismail Marzuki sudah hilang sama sekali. Menurutnya, Indonesia belum menjadi suriah. Maka dari itu dalam merevitalisasi, haruslah menghormati sejarah dan kebudayaan. Butet mengaku termangu melihat jejak sejarah TIM yang telah binasa oleh revitalisasi. Kondisi itu Butet mengandaikan seakan harus mulai lagi dari nol untuk membangun pusat kesenian atau kebudayaan TIM. Atau jangan-jangan memang begitulah selera arsitektur modern. Merevitalisasi adalah membinasakan dan meniadakan sejarah, meratakan tanah, dan bikin bangunan baru yang terasa congkak. Butet melanjutkan dengan sindiran kepada Anies terkait pembinasaan sejarah bangunan dan seni di TIM adalah ambisinya sangga benar. Seniman asal Yogyakarta ini mengkritik alih status TIM dari sebelumnya sebagai institusi sosial berupa yayasan menjadi institusi bisnis dengan bentuk perseroan terbatas. Butet Kertarejasa juga menilai bahwa Anies tidak menjadikan pendidikan dan kebudayaan sebagai investasi demi melahirkan manusia-manusia berkualitas demi masyarakat yang beradab, tapi menjadikannya mata rantai industri untuk menangguk laba sebanyak-banyaknya. Sebagai informasi, berikut kronologi perkara yang bermula pada April 2021 silam. 1. Pengadaan dilaksanakan oleh tim pengadaan yang dibentuk April 2021. Evaluasi tender dilaksanakan melalui scoring dengan penilaian atas 2 jenis dokumen, administrasi dan teknis serta harga. 2. Terdapat 5 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, PT Waskita Karya, KSO PP Jakon, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, PT Adikarya, dan PT Hutama Karya. Dari hasil evaluasi secara berurutan, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, PT Adikarya, dan KSO PP Jakon menduduki peringkat 1-3 dalam tender tersebut.
3. Hasil tender tersebut disampaikan kepada Direktur SDM dan Umum pada terlapor 1. Namun pada 21 Juni 2021, yang bersangkutan tidak menyetujui hasil tender dan meminta untuk dilakukan tender ulang. 4. Pada tender kedua, terdapat 4 peserta yang memasukkan dokumen penawaran KSO PT Waskita Karya, PT MSP, PT Adikarya, KSO PP Jakon, dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Dari hasil evaluasi, KSO PP Jakon dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung menduduki peringkat pertama dan kedua dalam tender. 5. Hasil tender kemudian disampaikan Direktur SDM dan Umum terlapor 1, 16 Agustus 2021, ditetapkan KSO PP Jakon sebagai pemenang tender tersebut. Dari hasil investigasi, KPPU menilai telah terjadi upaya bersekongkol yang dilakukan PT Jakpro selaku terlapor 1, sebab BUMD DKI itu membatalkan tender pertama pada 21 Juni 2021. Menurut KPPU, tindakan pembatalan tender dianggap sebagai tindakan memfasilitasi yang dikategorikan sebagai perbuatan bersekongkol. Lalu keputusan pembatalan tender tanpa alasan yang jelas dan transparan dianggap juga sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang yang merugikan peserta tender. Sidang berikutnya dugaan persekongkolan dalam proyek revitalisasi TIM yang menyeret PT Jakpro diagendakan 24 Januari. Agenda sidang adalah penyerahan tanggapan terlapor terhadap laporan dugaan pelanggaran atau LDP. Jadi, bagaimana menurut Anda?